Misalnya saya punya tampilan seperti ini, kita sudah melakukan import beberapa komponen, ada text, view, dan juga style sheet. Di bagian dalam dari return ini kita keluarkan tulisan selamat datang, dia dibungkus dengan view, dan dia punya styles area, kemudian di bagian text dia punya style tulisan. Kita sudah memberikan style sheet di bagian bawahnya. Nah, ceritanya kita akan membuat ketika seorang pengunjung masuk, dia sudah menampilkan seperti ini ya, tulisan selamat datang. Kemudian kita akan masukkan sebuah inputan teks. Kemudian kalau misalnya inputan teks tersebut dimasukkan tulisan, ya tulisan nama misalnya, maka di bagian bawah akan tertampil tulisan selamat datang, kemudian diikuti dengan nama yang dimasukkan. Misalnya nama yang dimasukkan adalah Eko, maka dia akan menampilkan selamat datang Eko, ya. Kita coba masukkan saja di bagian atas dari teks ini, yakni adalah komponen text input. Text input, oke. Kemudian kita tutup langsung saja. Dia sudah melakukan import ya di bagian atasnya komponen text input. Kemudian kita berikan placeholder dulu misalnya. Kita berikan tulisan silakan masukkan nama ya. Nah, sudah tampil ya di bagian kanan tulisan silakan masukkan nama, tapi stylenya kelihatannya belum begitu tampil ya, belum begitu tampak. Kita tambahkan di sini di bagian bawah dari placeholder ini. Kita masukkan style sama dengan, kemudian kita akan buat satu styles baru ya. Misalnya kita tuliskan styles, kemudian titik, diikuti dengan nama style yang akan kita buat. Misalnya kita masukkan input ya. Kita masukkan styles titik input. Kemudian di bagian bawah tulisan kita berikan stylenya input titik 2 ya. Kemudian tanda kurung. Kemudian kita bisa masukkan style yang kita inginkan. Misalnya kita akan berikan border dulu biar kelihatan lebih longgar ya. Border width ya, kita berikan angka 1. Kemudian kita berikan warna dari bordernya, misalnya kita berikan warna border color. Kita berikan warnanya adalah CCC ya. Kemudian kita Ctrl S ya, warnanya lebih kelihatan. Kemudian kita berikan lebarnya biar agak lebar ya. Misalnya kita berikan width, ukurannya kita atur misalnya 60% ya, 60% dari layar. Kalau kita lihat, oke, ukurannya lebih besar. Misalnya berikutnya kita berikan padding. Padding misalnya kita masukkan 10. Oke, lebih besar. Kemudian kita berikan font size juga. Font size misalnya kita samakan dengan yang di bagian atas. Font size-nya 25. Kita berikan 25 juga. Baik, ukurannya lebih besar ya. Kemudian misalnya kita berikan border radius. Border radius. Border radius. Radius ya. Ya, ini akan digunakan untuk memberikan efek di bagian samping dari input teks ini biar tidak siku seperti ini, biar kita buatnya agak melingkar ya. Kita berikan 20 misalnya, kita Ctrl S. Nah, dia melingkar, di bagian pinggirannya melingkar, kita lebarkan saja ya untuk tulisannya misalnya 80. Untuk width-nya, oke, tulisannya lebih besar, tulisannya silahkan masukkan nama, kemudian di bagian bawahnya ada tulisan selamat datang. Nah, kita bisa masukkan di bagian teks input ini ketika dia memasukkan tulisan di bagian silakan masukkan nama, maka di bagian bawah tulisan selamat datang akan berganti dan ditambahkan sesuai nama yang dimasukkan di bagian teks input. Untuk teks input coba saya berikan margin dulu di bagian bawahnya. Margin bottom biar agak longgar ya, 20. Oke, kemudian kita scroll ke atas. Kemudian kita akan buat satu proses ya, ketika dimasukkan di bagian dalam dari teks input tadi, dia akan menampilkan state ya. State-nya akan ditampilkan di bagian bawah tulisan selamat datang. Coba kita buat state dulu, state. Kemudian sama dengan, kita berikan tanda kurung, kemudian kita akan masukkan nama misalnya, nama. Kita berikan defaultnya kosong saja. Kemudian kita akan tampilkan tulisan dari namanya di bawah sini. This.state. Nama state-nya adalah nama. Nama. Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Ya, dia masih kosong karena memang defaultnya kita berikan kosong ya. Kemudian kita masukkan ke bagian text input ini. Di bagian text input bisa kita pilih ya untuk keyboard type-nya. Kita bisa tuliskan keyboard type.
Seperti ini, kemudian kita berikan sama dengan. Di sini nanti akan muncul beberapa pilihan yang bisa teman-teman ikuti. Apakah yang numerik, kemudian apakah default, apakah font pad dan sebagainya, silahkan dipilih. Misalnya saya pilih di bagian default saja. Oke, kemudian kita akan memberikan proses. Kalau teman-teman sudah biasa pakai JavaScript, biasanya tahu ya ada yang namanya on chain, kemudian on key up ya. Di bagian React Native bisa kita gunakan on chain text ya. On-chain text ini akan berguna ketika kita menuliskan di bagian text input, kemudian teksnya berganti dari yang sebelumnya belum ada misalnya, ataupun berganti dari yang sebelumnya, maka dia akan memberikan efek ataupun aksi sesuai yang kita masukkan. Nah, kita akan masukkan aksi di sini, on-chain text sama dengan, kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita masukkan parameternya di sini, parameternya adalah text. Oke, kemudian kita berikan tanda panah ya, tanda sama dengan kemudian diikuti dengan tanda lebih besar. Kemudian yang akan kita lakukan di sini hanya akan memasukkan data dari state-nya. State-nya adalah nama, kita akan masukkan sesuai dengan data yang dimasukkan di bagian teks. Kita masukkan di sini this.set state ya, kemudian kita berikan tanda kurung. Lagi kita masukkan tanda kurung kurawal, kemudian kita masukkan nama sama dengan, bukan sama dengan ya, titik 2, kemudian diikuti dengan teks. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, coba di sini kita masukkan untuk namanya, silahkan masukkan nama, saya isikan namanya misalnya adalah Eko, ya, maka dia akan berganti menjadi tulisan selamat datang Eko, saya ganti lagi misalnya dengan nama Bambang misalnya. Dia memberikan tulisan selamat datang Bambang. Dan untuk parameter teks ini bisa macam-macam ya. Bisa kita masukkan teks ataupun dengan misalnya isi misalnya. Dan kalau kita ganti di bagian parameter isi ini, di bagian belakang juga harus kita ganti ya menjadi isi ya. Kita Ctrl S. Kita coba lagi misalnya dengan Danu. Nah, seperti ini dia ketika kita masukkan di bagian text input untuk data yang baru, maka dia akan menuliskan di bagian state, karena ketika kita menggunakan text input, kita juga bisa menggunakan properti on-chain text, di mana di sana bisa kita masukkan fungsi ataupun aksi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sebelumnya kita membuat aplikasi dengan kelas komponen, kali ini kita akan membuat dengan functional komponen. Di bagian layar sudah tertampil di bagian kanan ada isian untuk memasukkan namanya ya. Dan kita menggunakan text input, kemudian di bagian bawahnya ada teks, kita tuliskan halo. Misalnya kita akan memberikan pesan ya, kalau misalnya dimasukkan namanya adalah Eko, halo Eko, kemudian kita misalnya tambahkan satu lagi untuk teks inputnya. Kita Ctrl C, kemudian letakkan di bagian bawahnya. Kita Ctrl V. Kemudian kita masukkan juga di sini adalah silahkan masukkan umur ya. Kita Ctrl S. Jadi ada dua inputan di sana. Yang pertama adalah diminta untuk memasukkan nama, kemudian yang berikutnya diminta untuk memasukkan umur. Kemudian di bagian bawahnya nanti akan ada pesan, halo Eko, umur kamu, ya sekian, seperti itu. Kemudian karena kita menggunakan functional komponen, kita perlu menggunakan state ya di bagian atasnya, sehingga kita bisa menggunakan state di bagian functional komponen ini. Kita masukkan di bagian atas, kita berikan tanda kurung kurawal, kita tuliskan use state. Oke. Kemudian kalau kita akan menggunakan state di bagian functional komponen, kita perlu masukkan cons dulu di bagian atasnya, cons. Kemudian kita berikan tanda kurung siku ya. Kemudian kita masukkan state-nya. Yang pertama adalah nama misalnya. Kemudian kita berikan use set ya, set nama. Sama dengan, kemudian kita berikan use state. Kita berikan default-nya misalnya adalah kosong. Setelah nama kita masukkan cons, tanda kurung siku lagi, kemudian dimasukkan umur, kemudian kita set umur ya. Kemudian kita berikan use state lagi, kita berikan nilainya kosong. Seperti ini, sehingga untuk nama dan juga umur kita berikan state defaultnya adalah kosong, kemudian kita juga berikan set nama serta set umur. Nah, tinggal di bagian bawah ini ya, kita berikan halo. Kemudian kita masukkan nama, ini adalah memanggil dari isian di bagian cons ini. Kemudian kita masukkan berikutnya, halo nama, umur kamu. Kita masukkan tanda kurung lagi, kemudian diikuti dengan isian umur ya. Di bagian atas kita sudah definisikan cons umur ya. Tinggal di sini kita masukkan umur. Kita Ctrl S.
Kemudian tinggal di bagian teks input yang pertama untuk memasukkan nama kita berikan onceng text ya. Kemudian kita berikan sama dengan tanda kurung kurawal diikuti dengan tanda kurung siku. Kemudian misalnya dimasukkan dengan parameter isian nama sama dengan set nama, dimasukkan di dalamnya isian nama. Oke, kita Ctrl S. Kita coba dulu ya di bagian atasnya untuk memasukkan nama, silahkan kita masukkan, silahkan masukkan nama, kita masukkan namanya. Eko misalnya, dia langsung menuliskan di bagian bawahnya, halo Eko, umur kamu ya. Jadi dia diatur di bagian parameter isian nama. Misalnya di bagian isian nama ini kita ganti dengan isi gitu. Kemudian tinggal di bagian set nama kita juga ganti menjadi isi. Kita Ctrl S. Kita coba lihat Eko ya, kita ganti menjadi Dwi misalnya. Ya, dia sudah berganti. Halo Dwi, umur kamu. Tinggal di bagian umur ya, kita masukkan juga onceng text. Kita berikan sama dengan tanda kurung kurawal, tanda kurung biasa, kemudian diikuti dengan parameternya. Misalnya kita masukkan isi umur. Kita berikan tanda panah, set umur ya, set umur. Set umur sesuai dengan yang di bagian atas ya. Untuk memberikan set nilai kepada konstanta umur, kita berikan sebuah fungsi namanya adalah set umur. Kita masukkan di sana set umur diisi dengan parameternya isi umur. Seperti ini, kita Ctrl S. Coba di sini kita masukkan untuk isiannya Dwi Raharjo misalnya. Kemudian kita berikan umurnya adalah 17. Maka langsung tertulis, halo Dwi Raharjo, umur kamu 17. Dan kita menggunakan functional component, serta kita bisa memanfaatkan text input untuk memberikan set nilai pada sebuah konstanta atau sebuah state.